immunity. Jadi immunity itu ada innate, bawaan atau adaptif yang terbentuk ya, terbentuk karena ada pajanan. Tapi kalau yang bawaan yang memang otomatis ada satpamnya itu ada dendritik, makrofag dan eh, sel T ya. Nanti dia terbentuk, kemudian dia akan merespon terhadap antigen. Maka semua yang menangkap antigen disebut dengan antigen presenting cell atau kita singkat dengan APC. Ya, antigen presenting cell itu ada sel dendritik, makrofag, neutrofil, limfosit, dan lain sebagainya. Tapi yang sangat terkenal adalah makrofag dan dendritik. Tugasnya antigen presenting cell adalah dia mempresent, dia mengambil, mengenali ini ada apa sih di dalam tubuh manusia. Apapun dia kenali. Jadi nanti dia akan dikenali semua yang masuk, baik kuman, debu, besi yang kita sebut siderosis atau silika, silikosis, eh, kapas atau bisinosis dan lain sebagainya. Jadi semua yang masuk dalam tubuh kita akan dikenali oleh antigen presenting cell sehingga nanti dia yang membawa ke kantor polisi setempat. Kantor polisi setempat itu isinya adalah sel T. Ya, sel T-nya ini masih sel T helper nol, masih sel T naif. Ya. Belum belum ada respon apa-apa karena si satpam baru ngelapor ini ada yang baru datang. Tolong Anda analisis apakah ini termasuk penjahat atau bukan. Ya, di kantor polisi yang isinya sel T helper nol itu ya, T9. Kemudian kantor polisi yang berisi sel T tadi menganalisis dan menilai, oh ini adalah sesuatu yang bersifat antigen yang harus Anda hancurkan, kata sel T, kata kantor polisi tadi. Maka untuk mengenali itu ada sinyal-sinyal. Yang pertama adalah sinyal yang dibawa oleh satpam antigen presenting cell tadi berupa MHC atau Major Histocompatibility Complex. Ada MHC kelas 1, ada MHC kelas 2. Jadi MHC ini setoran ke kantor polisi melalui T-cell antigen reseptor kompleks. Ini saya setoran yang benda coklat ini, yang udah saya olah tadi, tolong Anda analisis. Setelah dianalisis, maka hasil laporan baliknya atau rujukan baliknya, atau hasil analisisnya berupa tangan yang hijau ini. Ya. Kalau ternyata dia berupa sesuatu yang jahat, disebut dengan co-stimulator. Maka yang keluar adalah tangan co-stimulator. Tapi kalau sesuatu yang baik atau dianggap ini bukan apa-apa, ini nggak ada masalah, dia bukan penjahat, maka yang keluar adalah tangan co-inhibitor yang warnanya merah yang nomor B ini. Ya, ini makna klinisnya apa sih? Sehingga nanti kalau dia adalah co-stimulator, maka sel T ini akan mengubah diri menjadi sel T yang teraktivasi karena dia mendapat laporan dari APC tadi bahwa yang datang adalah penjahat. Dia mengaktifasi. Tergantung. Kalau dia yang masuk adalah suatu antigen hidup, mikroba, bakteri, virus, dan lain sebagainya, maka dia menjadi T helper 1. Ya. Kalau dia yang masuk adalah antigen, kemudian alergen, debu, dan lain sebagainya, maka menjadi T helper 2, asma, dan lain sebagainya. Kalau yang masuk suatu iritan, polutan, dan lain sebagainya, maka menjadi T helper 17. Misalnya contoh contoh kasarnya dulu seperti itu. Ya. Maka nanti dia akan mengubah dirinya sesuai dengan apa nih yang datang. Gitu ya. Kalau dia yang teraktivasi adalah co-stimulator. Tapi kalau antigen presenting cell menangkap sesuatu, dilaporkan ke kantor polisi, ke sel T, dan sel T menganggap ini bukan suatu yang jahat. Ini biasa-biasa aja, nggak usah diapa-apain. Ini cuma bagian dari tubuh kita yang rusak, yang apoptosis, sel tubuh kita yang apoptosis, yang tidak perlu direspon. Maka dia mengeluarkan tangannya berupa koinhibitor. Kalau sudah koinhibitor, maka sel T-nya menjadi unresponsive atau anergik. Atau sel T-nya menjadi mati. Hal ini disalahartikan oleh tubuh ketika menangkap sinyal dari tumor atau kanker. Ya, karena kanker bisa mengubah dirinya menjadi sesuatu yang tidak berbahaya seolah-olah. Sehingga tangan yang keluar adalah tangan koinhibitor. Koinhibitor contohnya apa nih yang ada di dalam tabel ini? Koinhibitor bisa berupa PDL1,
bisa berupa CD80, bisa berupa HVM, ya, yang berikatan nanti dengan reseptor-reseptornya. Sehingga kalau yang muncul adalah suatu koinhibitor, maka sel T ini nggak akan respon apa-apa karena dianggap seolah-olah dia tidak bahaya, padahal dia adalah sel kanker. Ya, sel kanker itulah dia mempunyai respon koinhibitor. Ini prinsip ini juga berlaku di semua semua hal, di bakteri, di iritan, polutan, di penyakit akibat kerja, di pajanan debu-debu dan lain sebagainya. Kalau itu dianggap sebagai suatu yang berbahaya, maka tubuh akan merespon menjadi efek kostimulator dan koinhibitor. Yang bahaya kedua juga adalah kalau ternyata si satpamnya atau si sel dendritik atau makrofagnya ternyata berupa sel yang belum matang atau sel imatur atau sel yang rusak, ya. Contoh makrofag rusak misalnya makrofag yang terus-menerus memfagosit debu silika contohnya. Ketika makrofag itu memfagosit debu silika adalah debu yang sifatnya anorganik, dia tidak bisa dihancurkan sama seperti asbes, sama seperti debu besi, sama seperti debu kapuk, sama seperti debu batu bara. Dia tidak bisa dihancurkan. Maka makrofagnya yang hancur dirinya sendiri. Dia autolisis, ya. Dia menghancurkan dirinya sendiri dengan harapan apa yang ada di dalam dirinya itu si benda itu akan ikut hancur. Ternyata debu-debu anorganik tidak bisa hancur. Nah, itulah masalahnya kalau sel APC-nya, dendritiknya atau makrofagnya rusak atau hancur atau belum matang, maka dia tidak akan bisa mengenali apa-apa sinyal balik dari sel T. Sel T-nya bilang ini benda berbahaya katanya. Tapi si makrofagnya nggak punya tangan buat ngerespon sebagai suatu kostimulator, maka nggak akan terjadi respon apa-apa di tubuh juga, nggak akan jadi masalah apa-apa. Contoh ini adalah misalnya pada kasus juga yang HIV, ya. Jadi nggak ada respon apa-apa, respon balik dari sel antigen presenting cell. Contoh ini sebagai konsep dasar untuk teman-teman mengenali di konsep imunologi bahwa innate immunity akan mengenali antigen, kemudian yang menentukan apakah antigen ini berbahaya atau tidak adalah sel T melalui tangan kostimulator atau tangan koinhibitor. Berlaku pada kasus infeksi, berlaku pada penyakit paru akibat kerja, berlaku pada penyakit paru imunologi, ILD, dan lain sebagainya, berlaku pada onkologi, sel tumor, dan lain sebagainya, juga berlaku pada kasus asma dan BPOK. Jadi semua divisi di penyakit paru berkaitan dengan kostimulator dan koinhibitor, ya. Ini jadi prinsip dasarnya untuk sebelum uh, antigen itu dikenali oleh antigen presenting cell, ya, sel dendritik ini, maka barrier pertama pertahanan tubuh kita adalah sel epitel. Epitel di saluran napas di hidung, epitel di saluran napas bawah mulai dari bronkus sampai alveolus itu semua epitel. Kalau epitelnya rapat kayak contoh yang sebelah kiri ini yang intact barrier function, yang maka alergen yang datang pun dia akan dibungkus oleh mukus, didorong oleh silia, maka bersin, maka batuk, selesai urusan. Nggak akan terjadi respon apa-apa kalau sudah keluar itu antigennya. Yang masalah adalah kalau ternyata barrier kita ada yang rusak, teman-teman. Nah, ini ada yang bolong, misalnya teman-teman pada kasus yang merokok atau yang sering kena polusi, maka di hidungnya sudah banyak epitel yang rusak. Atau dasarnya sudah punya sinusitis dan lain sebagainya. Maka ada barrier yang bolong. Dia tidak bisa menghalangi alergen dan iritan dan apapun antigen itu untuk masuk. Sehingga dia jebol ke dalam. Akhirnya apa? Kalau sudah dikenali oleh sel antigen presenting cell, maka panjang urusannya. Ya, kalau sudah yang sebelah kiri kan yang intact barrier function, bersin, batuk, selesai. Tapi kalau sudah ke bawah sama antigen presenting cell, maka pasti ke bawah ke kantor polisi yang isinya sel T naif. Nanti responnya panjang. Bisa terjadi alergi kalau T helper 2 yang muncul, bisa terjadi respon inflamasi terhadap infeksi kalau T helper 1 yang muncul, bisa terjadi respon peradangan akibat iritan, polutan kalau T helper 17 yang muncul. Contohnya pada kasus PPOK, ya. Sehingga kasus-kasus inilah yang menjadi dasar kenapa kok ada orang-orang yang kena debu segala macam kok cuman bersin doang, batuk doang selesai. Tapi di sisi lain orang satu kantor ruangan yang sama
debunya sama, kerjanya sama, tapi kok dia bisa kena asma akibat kerja karena bariernya dasarnya sudah rusak. Maka ini hipersensitivitas dan kerusakan epitel menjadi faktor utama yang menyebabkan respon jalur panjang orang itu bisa alergi atau toleran terhadap suatu zat. Ya, prinsipnya itu dulu. Kenapa? Penjelasan kalau ada kok teman saya kok yang nggak sakit asma, tapi saya sakit asma, padahal kami dulunya sama-sama nggak punya asma. Tapi kami kerja di kantor yang sama, ruangan yang sama, debunya pajanannya sama, sumpeknya sama, kantornya sama, tapi kok dia nggak sakit, saya sakit. Penjelasannya seperti ini. Ya. Bagaimana respon tubuh orang masing-masing terhadap zat yang masuk. Ini tadi sudah saya bahas. Kalau dia kostimulator, maka dia akan menghasilkan respon. Tapi kalau koinhibitor, maka dia tidak akan menghasilkan respon. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah PDL1 dan PD1. PDL1 ada di sel, ya, tumor dan lain sebagainya. Kalau PD1 ada di ada di sel imun, ya. Ini adalah penjelasan mengenai bagaimana makrofag muncul dan membelah diri menjadi jenis-jenis yang ada di saluran napas kita. Teman-teman harus tahu, ini Mbak Nisa, Mas Bisar, Mas Mufid, Mas Adin, sama Mas Agung harus tahu bahwa di saluran napas kita itu ada dua jenis makrofag. Yang umum adalah makrofag yang satu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan, melindungi, memakan apapun yang masuk. Makrofag tipe 1. Ada makrofag tipe 2 yang sifatnya mengendalikan. Kalau makrofag tipe 1-nya sudah banyak, maka dia yang menahan. Udah cukup, selesai ya. Jangan banyak-banyak keluarin. Nanti yang ada itu udah bukan kuman lagi yang lo hancurin, tapi alveolusnya sendiri yang lo makan. Jangan, ya. Tapi surfaktanya sendiri yang lo hancurin, jangan. Jadi M2 sifatnya ngerem. Jadi ada satu yang makrofag yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia udah senescent. Ini yang pernah dijelaskan oleh dokter-dokter sebelumnya, mungkin immunosenescence. Jadi dia ada, nggak mati, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Kerja juga enggak. Dia juga cuman menghasilkan sitokin-sitokin inflamasi yang kecil sekali dan nggak berguna apa-apa. Tapi dia tetap ada, ya. Untuk nggak gunanya apa sampai sekarang belum diketahui. Kenapa dia bisa senescence tapi nggak mati. Yang kedua adalah jenis yang nomor B, ya. Yang nomor B atau yang warna pink ini adalah yang M1, yang proinflamasi. Dia dominan sekali menghasilkan T helper 1. Apalagi kalau yang masuk adalah mikroba, kuman, jamur, virus, dan lain sebagainya. Dia akan menghasilkan proinflamatory cytokine yang sangat tinggi, yang mengundang sel-sel antibodi lain untuk datang. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang warnanya biru. Ya. Warna biru ini dia bersifat anti-inflamatori. Nah, dia bersifat anti-inflamatori, dia menahan, tadi saya bilang, menahan jangan sampai terlalu banyak. Yang terakhir adalah yang bersifat eh, bisa satu, bisa dua. Jadi dia ada di seluruh bagian dari alveolus yang tersebar di seperti gambar ini. Ya. Jadi M1 makrofag itu dominannya ada di jaringan saluran napas kecil. Di jaringan saluran napas kecil itu maksudnya di interstisialnya. Ya, di pembuluh darahnya, interstisialnya. Ya. Tapi M2
Yang warnanya biru ini, biru ini dominannya ada di daerah lumennya, ada di kantong alveolusnya. Bedanya di situ. Jadi dia kalau M1 akan teraktivasi masuk dari interstisial, baru kalau ada pancingan dia keluar ke daerah alveolus. Karena kalau terlalu banyak makrofag tipe 1, terlalu teraktivasi sitokinnya, maka akan terbanjirilah alveolus itu dengan sitokin-sitokin. Teman-teman harus tahu kalau sitokinnya banyak, sel antibodinya banyak, maka dia akan menarik cairan dari interstisial ke luar. Terjadilah edema paru. Yang paling dominan ada di alveolus. Maka kalau sudah edema paru, surfaktanya rusak, pembuluh darahnya rusak, nanti resolusinya jadi fibrosis semua. Ya, itulah kenapa pada kasus COVID kemarin yang lapang parunya kebanjir dengan inflamasi, badai sitokin, selesainya banyak yang fibrosis. Ya, itu bahayanya kalau terlalu dominan M1. Berikutnya saya akan bicara tentang bagaimana penyakit paru kerja dan sistem imun itu bekerja. Bahwa penyakit paru akibat kerja ini dominannya yang paling sering kan debu, zat-zat anorganik, kemudian zat-zat gas-gas toksik, tapi tidak menutup kemungkinan juga disebabkan oleh mikroba. Mikroba yang paling sering adalah jamur. Sekarang juga ada penyakit akibat kerja, kita tidak hanya bicara tentang orang yang kerja di pabrik, tapi orang yang bekerja di lab kesehatan. Karena dia bekerja di lab kesehatan, dia bisa kena penyakit TB. Akibat dia membuat preparat basil tahan asam terus setiap hari, dia kena penyakit akibat kerja justru karena dia main di sputumnya orang. Jadi itu termasuk juga penyakit akibat kerja. Yang paling penting adalah berapa lama sih riwayat pajanan zat, kemudian berapa konsentrasinya, berapa lama dia terpajan, dan dia pakai pelindung atau enggak. Ya. Yang pertama harus kita bahas dan paling sering dan sekarang menjadi tren adalah particulate matter, debu anorganik. Orang kena PM2,5, PM0,1, PM10 dan lain sebagainya. Ini untuk indikator yang mengukur konsentrasi kualitas udara. Karena sekarang PM2,5 lebih berbahaya dari pajanan asap di dapur, pajanan asap rokok. Jadi nggak ada lagi pertanyaan PPOK, Bapak Ibu ngerokok nggak? Bapak Ibu punya tungku kayu apa enggak, itu udah nggak ngetren lagi sekarang. Karena mereka sudah nggak banyak yang pakai tungku kayu. Tapi pertanyaannya adalah di kantor, dari kantor ke rumah berapa jam naik apa? Oh, naik motor dok setengah jam. Kemudian nggak pakai masker, macet lagi dok. Kayak Jakarta misalnya, waktu saya di Jakarta itu dari rumah ke Persahabatan 2 jam saya naik motor, nah gitu ya. Pakai masker tapi kan debu tetap ada. Jadi di situ itu pertanyaan-pertanyaan pun harus karena sekarang particulate matter membuat penyakit paru kronik PPOK, emfisema dan lain sebagainya. Jadi menurut standar bahwa kadarnya dalam 24 jam pajanannya sekian. Yang ada yang pakai standar WHO, ada yang pakai standar US, ada yang pakai standar Australia dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah dalam 24 jam tidak lebih dari 50 mikrogram per meter kubik PM10. PM2,5 lebih kecil lagi karena dia kan bisa masuk sampai ke saluran darah, saluran napas kecil. Ini yang saya jelaskan tadi bahwa kalau dia sampai ke saluran napas kecil berarti lebih kecil dari ukuran 2,5 mikro. Maka yang paling disebut adalah PM2,5. Ya, PM10 lebih besar. Maka dia paling hanya sampai ke bronkus. Tapi yang sampai ke alveolus, PM2,5 apalagi PM0,1 lebih kecil lagi. Ukurannya berapa nanti ada di belakang untuk perbandingan. Seberapa kecil sih dia sampai bisa masuk ke alveolus. Bagaimana PM2,5 atau particulate matter ini bisa menyebabkan kelainan paru? Ada 5 mekanisme utama yang menyebabkan dia bisa menyebabkan kelainan di paru. Yang pertama adalah hipersekresi mukus. Kenapa bisa? Karena ekspresi dari gen MUC5
5AC. Ini diteliti juga nggak usah sama seniornya ya. Jadi pada kasus PPOK, pada kasus pasien-pasien yang bronkitis kronik ini juga sering. Karena kita bicara tentang dia kok mukusnya nggak berhenti-berhenti produksi karena gen ini sudah terbentuk dan tidak bisa hilang. Nah, itu pada kasus yang terkena particulate matter. Orang yang kena debu tiap hari, kena asap, kena polusi di jalan. Yang berikutnya adalah barrier yang tadi, yang apa sih, barrier apa namanya, sel epitel tadi ini rusak karena ada reaktif oksigen spesies. Ya. Dia tinggi sehingga menyebabkan pertahanannya menjadi rusak. Yang berikutnya adalah patogen akhirnya bisa gampang nempel, gampang infeksi karena ekspresi dari interleukin 6-nya meningkat. Interleukin 6 meningkat, maka ada satu gen yang dibawa oleh interleukin 6 yang namanya ICAM, itu juga meningkat. Akhirnya apa? Sawar darah epitelnya tadi, sel epitelnya menjadi longgar, tambah longgar lagi, yang tadinya udah rusak jadi longgar karena ada IRK-nya meningkat. Dan yang terakhir adalah kuman akan lebih mudah bersarang di saluran napas karena tidak ada lagi mekanisme pertahanannya. Contohnya beta defensifnya sudah nggak ada lagi. Sehingga dia akan mudah terkena penyakit, kuman-kuman seperti Pseudomonas aeruginosa akan lebih mudah menempel di saluran napas. Ya. Inilah tadi gambarnya, kenapa kok bisa satu particulate matter yang mungkin pajanannya sudah nggak ada, mungkin sudah menjauh, sudah pindah rumah ke daerah pegunungan dan lain sebagainya, tapi kok masih terus terproduksi, inflamasinya nggak habis karena ada yang namanya NF-kappa beta. NF-kappa beta ini adalah memproduksi, dia transcription factor, jadi mentranskripsi, terus dia membuat zat-zat inflamasi secara berkelanjutan walaupun orangnya sudah nggak ngerokok, orangnya sudah nggak ngojek, orangnya sudah nggak kena polusi. Orang udah berhenti ngerokok dari 10 tahun yang lalu, tapi sekarang baru kena PPOK. Sekarang kena asap dikit, batuk-batuknya nggak karu-karuan. Padahal bukan dia yang ngerokok, cuma kena asap di jalan atau tetangga yang ngerokok. Karena NF-kappa-B-nya akan gampang tersenggol lagi kalau ada asap yang masuk. Karena dia sudah mempunyai cetak biru, dia ada blueprintnya di situ. Ya, tinggal nunggu pajanan aja sampai bisa muncul lebih banyak lagi. Ini adalah contoh tikus yang dikasih polusi selama 3 bulan. Jadi dinding saluran napasnya ini yang hitam-hitam ini jadi lebih tebal. Akibatnya apa? Alveolusnya susah masuk ke pembuluh darah. Sorry. Oksigen yang ada di alveolus susah masuk ke pembuluh darah sehingga gangguannya jadi gangguan difusi. Beda dengan yang di atas nih masih longgar-longgar ya. Ini jaraknya masih warna pink, masih bagus. Yang mana saya tunjukin, tapi yang di bawah sudah tambah lebar jaraknya yang garis hitam. Berikutnya adalah inhalasi gas toksik. Orang yang kena pajanan gas klorin, pabriknya bocor, kemudian keracunan, efeknya adalah nanti bisa menyebabkan iritasi akibat eh, suhunya yang panas, bisa karena zatnya yang iritatif, sehingga nanti bisa menyebabkan efek samping jangka panjang adalah edema paru. Edema parunya yang non kardiogenik, maka disebut dengan ARDS. Ini adalah mekanismenya, jadi ada edema paru karena reaktif oksigen spesies, karena ada inflamasi, jadi dia akan merusak alveolusnya, akan menggerogoti, konsepnya sama seperti emfisema, dia akan proteasa itu kan menghancurkan. Kemudian akibatnya akan terjadi sesak napas akibat edema paru. Edema paru efek sampingnya apa? Gangguan difusi dan terjadi hipoksemia. Hipoksemia di pembuluh darah. Kalau di jaringan namanya hipoksia. Ya. Akhirnya efek jangka panjangnya adalah pasiennya gagal napas. Yang paling penting kalau ada pasien yang kena pajanan inhalasi gas toksik adalah walaupun dia dalam 1 jam, 2 jam pertama baik-baik saja, jangan langsung dipulangkan ya. Tunggu setelah 48 jam baru boleh dipulangkan. Karena proses inflamasinya baru berjalan itu dalam waktu 48 jam. Sehingga kalau Anda pulangkan hari ini, besok dia mungkin akan lebih berat lagi karena proses inflamasinya, bocornya itu
pelan-pelan sehingga nanti bisa jadi edema paru di ujung sini ya. Sudah dua. Yang berikutnya adalah ultrafine dust particle. Ya. Ini kita bicara tentang bagian dari mikroba, bagian tubuh dari kuman yang dianggap sebagai antigen dan menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Kalau kita ngomongin kumannya yang masuk ke dalam tubuh namanya infeksi. Tapi ini adalah bagian tubuh, flagelnya, kemudian dinding selnya, potongan-potongannya. Jadi dia kumannya udah nggak ada, kumannya sudah mati, hanya bagian tubuhnya. Nah itu menyebabkan reaksi hipersensitif karena dianggap sebagai suatu antigen. Ya. Inilah ukurannya ya, teman-teman harus tahu bahwa ini adalah rambut. Kemudian inilah PM10 yang warna biru ini ukurannya sekian. Ya. Kemudian adalah PM2,5 yang warnanya pink. Kemudian ini adalah PM1 yang lebih kecil lagi di dalam itu warnanya hitam-hitam ini di antara pink. Makanya dia bisa sampai ke dalam saluran napas. Itulah kenapa pada kasus-kasus ini dalam jangka panjangnya yang teraktivasi adalah T helper 17. Kalau sudah T helper 17 maka yang main adalah neutrofil. Kalau sudah neutrofil yang masuk maka semuanya dihancurkan. Neutrofil sifatnya destruktif, irreversible. Makanya akan timbul gejala jangka panjang. Ya. Ini contoh-contoh bagian tubuh dari kuman apa saja yang menyebabkan pasien bisa kena ultrafine dust particle. Gejalanya seperti alergi. Tapi kalau nggak kita hilangkan pajanan kumannya, kita nggak hilangkan jamurnya, kita nggak hilangkan penyebab-penyebabnya, maka dikasih steroid seperti apapun nggak akan pernah hilang gejalanya. Ya, karena jelas diteliti bahwa penyebabnya adalah bagian dari kuman. Bisa spora, bisa flagel, bisa lipopolisakarida. Kemudian penyakit paru akibat kerja berikutnya adalah pneumokoniosis. Pneumokoniosis yang masuk tadi sudah saya bilang di awal, dia tidak bisa dihancurkan karena debunya anorganik, besi nggak bisa dihancurkan. Silika itu juga benda yang keras yang bisa dihancurkan karena dia seperti serpihan-serpihan kaca ya. Maka akibatnya apa? Ini makrofag contohnya. Makrofag yang memakan debu biasa dia bisa hancurkan. Tapi kalau yang memakan debu silika maka makrofagnya yang jadi bolong-bolong. Ya, makrofagnya akan hancur sendiri jadi autoimun, autofagi, autolisis. Ya, kalau autofaginya ke badan kita bisa jadi kurus, tapi kalau autofaginya di makrofag, makrofagnya hancur. Ini adalah silika yang masuk, sibuklah makrofagnya menghancurkan silika, sehingga kalau di otopsi parunya ada bulat-bulat begini nih. Ya, bulat-bulat ini adalah sel makrofag yang mengeroyok silikanya, tapi nggak bisa hancur-hancur silikanya. Akhirnya menimbulkan granuloma, seperti granuloma TB. Nah, inilah kenapa pada orang yang kena silikosis, maka bisa terkena tuberkulosis berulang. Ya, karena makrofagnya gagal mengeliminasi partikel silika, dia hancur sendiri seperti gambar yang ini. Begitu TB-nya masuk, yang warnanya merah ini, dia nggak bisa bekerja karena dia sudah terlanjur rusak. Akibatnya TB-nya bereplikasi dan terus-menerus seperti itu karena sampai kapanpun selama silika itu ada, maka lisosom yang dihasilkan oleh makrofag akan terus fokus menghancurkan silika, tapi tidak efektif akhirnya menghancurkan TB. TB-nya sembuh 6 bulan pertama, nanti jarak 10 bulan, 1 tahun kemudian akan kena TB lagi karena 95% pada orang normal harusnya TB itu bisa sembuh sendiri karena makrofagnya sehat. Sisanya 5% baru jadi penyakit TB. Cuman masalahnya kalau orang yang kena silikosis, makrofagnya sudah nggak sehat. Satpamnya sudah nggak aktif, antigen presenting cell-nya sudah nggak bisa menghancurkan kuman yang masuk. Asma akibat kerja. Ada dua.
Ada yang memang sudah punya asma, namanya asma yang diperberat oleh pekerjaan. Ada yang nggak punya asma, tapi begitu kerja jadi kena asma, namanya occupational asma. Paling sering penyebabnya adalah sensitizer. Ini yang akhirnya harus mendapatkan obat asma secara jangka panjang. Ada yang disebabkan oleh iritan. Iritan ini dia paling sedikit. Bedanya kalau sensitizer melibatkan antibodi IgE. Kalau iritan tidak. Yang sensitizer ada periodenya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terbentuk, lama-lama baru timbul antibodi. Nah, kalau ada antibodi IgE yang kena di situ, maka jadi kronik penyakitnya. Tapi kalau yang iritan, dia gejalanya habis kena zat konsentrasi tinggi, langsung di dalam hari itu juga gejalanya muncul. Kurang dari 24 jam gejalanya muncul. Ya, ini adalah contoh-contoh zatnya, tapi nggak usah diapalin. Ya. Intinya adalah kalau tadi sudah saya bilang, kalau dia sudah terbentuk antibodi IgE dan sudah terbentuk T helper 2, maka mekanismenya adalah mekanisme alergi yang muncul di situ. Tapi kalau tidak ada terbentuk T helper 2, tidak ada terbentuk antibodi, maka dia hanya suatu iritan injus atau yang orang sering sebut dengan reactive airway dysfunction syndrome. Ini gambarnya biar lebih gampang. Kalau dia sensitizer, maka bolong epitelnya, dendritik nangkep, dibawa ke sel T, dibagi sel helper 1. Bukan kerjaan gua, kata T helper 1. Ini kerjaan lu, T helper 2 yang kerja jadi alergi, eosinofil keluar, T helper 2 akan menghasilkan IL-5, IL-4, IL-13. Inilah yang diobati dengan mepolizumab dan omalizumab. Ya. Kemudian nanti baru masuk ke sel B. Sel B adalah imun humoral, imun adaptif yang menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan dominan pada asma adalah IgE. IgE menghasilkan, merangsang produksi sel mas, histamin, dan lain sebagainya. Makanya di situ nanti suatu respon yang sifatnya jangka panjang disebut dengan sensitizer. Ada periode sensitisasi, satu, lama-lama jadi teraktivasi. Tapi kalau yang iritan, dosisnya gede, langsung iritannya, debunya tajam banget. Dia kayak misalnya kena debu Gunung Merapi, langsung ketutupan kudus gembel misalnya. Nah, itu iritasi saluran napasnya, maka dia nggak ada mekanisme pembentukan antibodi. Makanya harusnya sembuhnya lebih cepat. Terima kasih. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk yang tadi silikosis itu kan makrofagnya rusak karena udah coba mengeliminir debu kaca sebelumnya. Lalu pas Debu silika. ada debu silika, ketika ada kuman Ya. TB yang lain masuk, maka Hmm. nggak bisa mengeliminasi kuman TB tersebut, makanya sering Hmm. terjadi TB berulang, Dok. Ya. Apakah itu terkhusus hanya di untuk debu silika aja atau semua debu anorganik? Hmm. Jadi debu yang paling sering menyebabkan tuberkulosis adalah debu silika. Kasusnya berbeda kalau dia yang disebabkan oleh besi misalnya. Debu besi itu menurut teori dia masih bisa dieliminasi. Oh, Jadi sifatnya irreversible. Debu asbes. Debu asbes itu yang mengeliminasi adalah makrofag tapi nanti diambil alih oleh limfosit. Maka dia dibawa ke perifer. Dia nempel ke kelenjar getah bening yang ada di daerah sekitar pleura visceral. Maka debu asbes paling sering terjadi mesotelioma atau kanker di daerah mesotel di pleura. Atau kalau nggak jadi kanker mesotelioma, dia bisa jadi asbestosis. Cuman memang yang paling berbahaya, kenapa kok silika yang sering dominan? Karena silika ini selalu dianggap sebagai zat baru. Jadi dia nggak, karena dia irreversible, dia hancur, sorry, sorry.
Dia dimakan makrofag, makrofagnya bolong, autolisis, autoantibody, dia keluar lagi, nempel lagi di saluran napas. Tadi kita balik ini gambar yang ini ya, gambar makrofag tadi. Makrofag M1 kan dia aktifnya kan hanya di luar ya, dia standby di luar saluran di luar lumen saluran napas ya. Begitu debu silika nempelnya di sini lagi nih, Wisat, nempel lagi di sini karena dia dihancurkan. Keluar lagi pasukan coy, itu masih ada lagi tuh, tempel lagi, masuk lagi, nggak hancur lagi, pecah sendiri makrofagnya, nempel lagi di sini berupa serbuk-serbuk. Akhirnya nggak pernah selesai karena makrofagnya ya terus yang bekerja. Beda dengan debu anorganik lain. Oh, Yang paling sering menyebabkan tuberkulosis. Tapi kumannya juga nggak harus tuberkulosis ya. Infeksi lain juga bisa. Pneumonia karena bakteri juga bisa. Jamur juga bisa ya. Karena dia makrofag sebagai antigen presenting cell. kasih. Ya, lagi yang lain.